Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nata Cantika, NPM 211021088 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang saya sudah lakukan dalam kegiatan magang mandiri di BPS Kota Bandar Lampung dalam periode 19 Februari sampai dengan 12 Juni 2020. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari magang ini. Jadi magang ini latar belakang dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang merupakan wadah yang dapat memberikan exposure kemampuan diri mahasiswa untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang bermutu. Dengan adanya program ini, mahasiswa itu dapat meningkatkan kembali potensi-potensi dan kemampuan yang sudah dimilikinya. Seperti kalau dari jurusan ekonomi pembangunan itu ada namanya pengelolaan data statistik. Melalui magang di BPS ini, kemampuan tersebut dapat diolah dan dikembangkan lagi menjadi lebih baik lagi. Lalu yang kedua ada transfer ilmu dan keterampilan, di mana dengan adanya transfer ilmu ini dapat memberikan mahasiswa sekaligus perusahaan itu melalui program MBKM secara mutualisme. Jadi saling berkesinambungan, saling memanfaatkan satu sama lain. Lalu pemilihan BPS Kota Bandar Lampung ini terbelakangi karena BPS Kota Bandar Lampung ini berkaitan dengan statistik sektoral yang berhubungan secara langsung dengan ekonomi pembangunan FEB Universitas Lampung, di mana ekonomi pembangunan ini pada dasarnya berkaitan dengan statistik, dengan pengelolaan data-data statistik, yang mana data-data tersebut umumnya diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik, khususnya di Kota Bandar Lampung. Lalu tujuan dari eh, pelaksanaan magang ini terdiri atas yang pertama, mahasiswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam alur kerja sebuah perusahaan. Lalu yang kedua, mahasiswa dapat menyalurkan dan mengembangkan pengetahuan sekaligus kemampuan secara teoritis dan praktis. Lalu yang ketiga, ada mahasiswa dapat memperluas jaringan melalui kegiatan bersosialisasi secara komunikatif dengan pegawai yang ada di lingkup perusahaan. Lalu yang keempat, ada mahasiswa dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dalam setiap kewajiban yang diberikan. Lalu selanjutnya, untuk Badan Pusat Statistik, lokasinya itu berada di Jalan Sultan Syahrir nomor 30 Pahoman, Bandar Lampung, atau sekitar 5 kilo sampai 7 kilometer dari Universitas Lampung, di mana kantornya ini berada di dalam eh, berdekatan dengan instansi-instansi pemerintahan lainnya seperti Diskominfo, lalu ada Dinas Perdagangan dan DJP Pajak. Adapun jadwal pelaksanaannya itu terlaksana mulai dari 19 Februari sampai dengan 12 Juni 2014. Adapun hari kerjanya itu dari Senin hingga Jumat. Untuk jam kerja terbagi menjadi dua, yaitu Senin sampai Kamis itu jam kerja dimulai dari jam setengah 8 atau 7.30 sampai jam 4. Sedangkan hari Jumat itu dari setengah 8 hingga jam setengah 5 atau 16.30. Adapun pelaksanaan magang di BPS sendiri, saya terorganisir menjadi tim dari divisi IT atau teknologi informasi yang berkaitan langsung dengan adanya publikasi-publikasi data dan pengelolaan website BPS Kota Bandar Lampung. Adapun secara terinci, pekerjaan yang saya lakukan dalam magang ini terdiri atas yang pertama adalah pembuatan publikasi. Publikasi yang dilakukan itu ada tiga selama masa magang saya dalam periode 4 bulan, yaitu yang pertama ada BLDA, yang kedua ada KDA, dan yang ketiga itu adalah PDRB tahun 2024. Jadi secara terperinci, kegiatan ini membantu penyusunan publikasi tahunan berupa Bandar Lampung dalam angka 2024 dan kecamatan dalam angka 2024. Untuk publikasi BLDA dan kecamatan ini merupakan rangkuman dari seluruh sektor ekonomi dan sosial yang ada di Bandar Lampung seperti pertanian, perdagangan, lalu kependudukan, dan sebagainya lainnya. Sedangkan untuk produk domestik bruto dan regional itu meliputi dari indeks-indeks harga yang ada di Bandar Lampung, tren-tren grafik penjualan, dan juga output output yang telah dihasilkan dalam kurun waktu 1 tahun atau secara periodik. Dan secara terperinci, kegiatan ini juga meliputi yang namanya pengembrian data, lalu ada formatting desain, penyesuaian isi, dan juga revisian desain.
Lalu kegiatan yang kedua yaitu ada pengelolaan website, di mana kegiatan ini meliputi upload infografis secara rutin, updating tabel dinamis, updating berita resmi statistik, updating data-data statistik, dan upload poster serta desain-desain publikasi, yang mana kegiatan ini dibutuhkan untuk melakukan yang namanya konten, seperti di Instagram, atau di website hingga sampai ke Facebook dan akun-akun media sosial lainnya yang dimiliki oleh BPS Kota Bandar Lampung. Lalu yang ketiga itu ada instalasi Sesemas. Kegiatan ini berhubungan langsung dengan Sesemas, di mana pada saat kegiatan magang dilakukan, kegiatan Sesemas ini telah dilakukan dan sudah dicacah sehingga pada saat kami masuk ke dalam perusahaan, alur kerja yang sudah dilakukan itu adalah berupa validasi data-data yang sudah dicacah dari mitra-mitra. Adapun secara perinci, kegiatan ini meliputi instalasi aplikasi Susanas 2024 terkait dengan kegiatan BPS mengenai survei nasional. Kegiatan dilakukan dengan install aplikasi pada komputer-komputer pegawai dan perangkat alat teknik lain seperti update aplikasi secara berkala setiap bulan. Jadi aplikasi Susanas ini dilakukan secara updating-nya itu dilakukan secara per bulan karena setiap fiturnya itu diupdate secara berkala dan umumnya update-update ini berhubungan dengan data-data yang sudah divalidasi oleh pegawai-pegawai atau pengawas-pengawas dari BPS Kota Bandar Lampung ini sendiri. Adapun itu, selain instalasi Susenas, kami juga melakukan namanya rekapitulasi dan monitoring dokumen-dokumen yang masuk. Karena dari IPDS sendiri, kami yang bertanggung jawab untuk menghimpun data-data yang sudah ada dan sudah masuk ke dalam BPS Kota Bandar Lampung. Lalu yang keempat ada EPSS dan metadata. Kegiatan ini merupakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang merupakan kegiatan berkaitan dengan evaluasi kinerja penyediaan data-data dinas dari dinas-dinas yang berkaitan seperti Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kesehatan. Kegiatan ini secara langsung berhubungan dengan Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung. Jadi, dalam kegiatan ini kan membantu untuk melengkapi bukti-bukti dukung dan juga melengkapi hal-hal yang berhubungan dengan laporan kinerja BPS Kota Bandar Lampung bersama dengan Kominfo dalam bulanan atau tahun. Sekian, terima kasih pesan-pesan dari kami, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.